Halo guys, apa kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Semoga rezeki kalian terus lancar ya. Amin. Masih membahas seputar Kapten Tsubasa. Dalam anime Kapten Tsubasa, tidak hanya menyuguhkan karakter yang hebat dalam individual saja, tapi ada juga beberapa karakter yang disebut pasangan emas, atau yang biasa disebut Golden Kombi. Nah, di kesempatan video Bang Jaja kali ini, Bang Jaja akan mengulas beberapa pemain yang pernah dinobatkan sebagai pasangan emas. Bang Jaja juga akan mengulas semua pasangan, mulai dari Golden Kombi, Trio Kombi, sampai ke pasangan perak. Oke, jadi siapa aja orang-orang tersebut? Let's go, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama adalah Tsubasa dan Misaki. Sudah pasti Tsubasa dan Misaki masuk ke dalam daftar ini. Bahkan dari awal munculnya anime Kapten Tsubasa, mereka sudah dinobatkan menjadi pasangan emas yang mematikan. Dari awal perjalanan Tsubasa bermain sepak bola, Misaki adalah sosok penting dalam setiap peran Tsubasa, mulai dari Nankatsu sampai membawa Jepang menjadi juara dunia. Tsubasa bisa dikategorikan karakter yang nyaris sempurna, bahkan jenius dalam meniru teknik lawannya. Dia juga sosok kapten yang sangat berperan penting untuk timnya. Misaki juga salah satu pemain Jepang yang kehebatannya tidak bisa diremehkan, bahkan kejeniusannya hampir setara dengan LC Pierre. Misaki dan Tsubasa hampir memiliki karakter yang sama. Lalu Ryoma Hino dan Ramon Victorino. Victorino dan Hino adalah dua striker Uruguay yang sangat mematikan. Aksi Golden Kombi mereka terjadi saat keduanya membela Uruguay di World Youth. Karakter kedua pemain ini memang sangat jauh berbeda, tidak seperti Misaki dan Tsubasa. Ryoma Hino memiliki tubuh yang lebih tinggi dan diunggulkan dari kekuatan, mulai dari shootingan dan bodyballnya. Dengan kekuatannya itu, Hino bisa melakukan Chokusen Take Dribble, dan dengan shootingan kerasnya dia bisa dengan sangat mudah membobol gawang lawan. Sementara Ramon Victorino memiliki tubuh lebih kecil, namun begitu, Victorino memiliki kecepatan yang mematikan. Skill dan insting golnya pun luar biasa. Terlihat saat Jepang versus Uruguay, mereka melakukan serangan kombinasi yang sangat mematikan. Lalu Elsevier dan Napoleon. Pierre dan Napoleon adalah dua pemain Prancis yang sangat mematikan. Terbukti saat dimana Prancis versus Jepang. Aksi Golden Kombi mereka sangat merepotkan pertahanan Jepang. Bahkan mereka memiliki serangan rahasia yang dinamai serangan Apple. Serangan ini memadukan antara teknik dan kecepatan, yang tentunya sangat mematikan. Pierre memiliki karakter yang jenius dan skill tingkat atas. Bahkan permainan individualnya bisa dengan sangat mudah melewati Tsubasa, Misaki, dan Hyuga. Sementara Napoleon lebih menunjukkan karakter dengan tendangan kerasnya, yang dinamai tendangan Cannon. Napoleon juga pemain yang sangat emosional. Namun begitu, permainan Napoleon mampu mengimbangi pasangannya saat di atas rumput hijau. Lalu Juan Diaz dan Pascal. Diaz dan Pascal adalah pemain Argentina yang dari sejak kecil sudah selalu bermain bersama. Mereka dididik oleh seorang mantan pemain timnas Argentina, yaitu Parpas. Karena kedekatannya itulah Diaz dan Pascal tumbuh dewasa dan menjadi Golden Kombi di timnas Argentina. Diaz adalah karakter pemain yang sangat hebat, bahkan dijuluki pemain paling jenius. Kehebatannya sudah pasti tidak diragukan lagi, bahkan dibuat sangat menyerupai Diego Maradona. Namun Diaz lebih ditonjolkan dengan karakter yang arogan dan sombong. Sementara sosok Pascal bisa dikatakan balance antara teknik dan kecepatan. Selain itu, Pascal juga orang yang paling dekat dengan Diaz. Bahkan hanya Pascal yang bisa menyadarkan Diaz dari keegoisannya saat melawan Jepang. Lalu Santana dan Natureja. Santana dan Natureja adalah dua raja sepak bola dari negeri Samba, yaitu Brazil. Awalnya pasangan emas Santana adalah Leo, tapi setelah dimunculkan Mangari Singsun, Santana kini menjadi pasangan emas dari Natureja. Sudah pasti aksi mereka sangat mematikan dan menjadi dua striker paling ganas di dunia. Santana ditonjolkan dengan karakter yang nyaris sempurna, mulai dari kekuatan, kecepatan, kejeniusan, teknik, dan individual. Bahkan Tsubasa banyak belajar teknik dari Santana. Sementara Natureja, yang bisa dikatakan satu tingkat di atas Santana, sudah pasti pemain ini sangat hebat. Nah, jadi itulah beberapa pemain yang dinobatkan sebagai Golden Kombi di timnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke Golden Trio. Yang pertama ada Tsubasa, Misaki, dan Aoi Shingo. Tsubasa, Misaki, dan Shingo adalah Golden Trio Jepang yang sangat mematikan. Ini jelas terlihat dari cara mereka melakukan serangan saat melawan Brazil di final. Awal mulanya Shingo mendapatkan tugas khusus yang cukup berat dari pelatih Gamo, di mana dirinya harus bermain menggantikan peran Misaki saat Misaki cedera di World Youth. Awalnya Aoi Shingo merasa kesulitan dan gagal.
Namun Tsubasa memintanya untuk bermain sebagai dirinya sendiri dan tidak memasanya menjadi seperti Misaki. Dan pada akhirnya Aoi Shingo pun mampu mengimbangi permainan Tsubasa untuk menjadi Golden Combi sementara di Jepang. Kemudian begitu Misaki kembali bermain, mereka pun menjadi Golden Trio yang mematikan di Jepang. Lalu ada Ribao, Santana, dan Natureja. Pada saat di World Youth, skuad Brazil memang berbeda dengan di Olimpiade Spanyol. Jadi saat di World Youth, Santana dipasangkan dengan Leo dan Pepe. Namun ketiga pemain ini tidak melakukan Golden Trio yang menonjol, berbeda dengan Brazil saat di Olimpiade Spanyol, yang pemainnya dipenuhi para pemain kelas dunia seperti Ribao, Natureja, dan Santana. Santana mendapatkan pasangan emas yang baru, yaitu Natureja. Di sisi lain, Ribao yang menjadi kapten sekaligus komando Brazil melengkapi daya serang Brazil dan melakukan Golden Trio bersama Natureja dan Santana. Ketika Brazil melawan Jerman, aksi trio mereka mampu menembus pertahanan Jerman yang diperkuat oleh Smith bersaudara. Jadi udah pasti Golden Trio ini sangat mematikan. Lalu Kongsuat bersaudara, yaitu Channa, Falan, dan Sakun. Mereka adalah pemain sepak takraw dari Thailand. Kiprah mereka di sepak takraw telah banyak menyabet piala dan gelar. Namun Falan, kakak tertua, lebih tertarik dengan sepak bola. Alhasil Sakun dan Channa pun ikut bermain sepak bola demi untuk mewujudkan impian Falan, yaitu membawa Thailand menjadi juara dalam sepak bola. Di Thailand mereka pun dijuluki Golden Trio yang sangat menakutkan karena banyak teknik-teknik takraw yang mereka kombinasikan dengan sepak bola. Teknik mereka hampir mirip dengan Tachibana bersaudara. Dan tidak hanya itu, permainan 1-2 mereka pun mampu membuat pertahanan Jepang kewalahan, ditambah kombinasi dengan Bunak yang terkadang ikut menyerang dalam serangan Thailand. Lalu Schneider, Margus, dan Chester. Lah, Kat kemana bang? Kok nggak ada sih? Ya, sebenarnya Bang Jaja juga bingung. Tapi ini penilaian Bang Jaja. Schneider sebenarnya bisa dikategorikan pemain yang lebih mengandalkan individual dan kerjasama tim yang menyeluruh. Di setiap penampilannya, hampir tidak memiliki pemain yang benar-benar khusus untuk mendampinginya menyerang. Hampir di setiap serangan melibatkan semua pemain seperti Kart, Margus, dan Chester. Hanya saja berbeda dengan penampilan Jerman saat di Olimpiade Spanyol, di mana Jerman versus Jepang. Pada saat Jerman memakai 3 striker, yaitu Margus, Chester, dan Schneider. Kombinasi mereka sangat menakutkan, bahkan mampu menembus dinding pertahanan Jepang secara terus-menerus. Chester yang memiliki kecepatan dan skill mumpuni selalu berhasil memberikan bola kepada Margus. Kemudian Margus yang memiliki tubuh tinggi mampu mengirimkan bola-bola manja untuk Schneider dengan kepalanya. Dan Schneider yang difokuskan sebagai target gol dari Jerman selalu berhasil melakukan syutingan-syutingan keras. Bang Jaja rasa mereka adalah Golden Trio Jerman yang sangat mantap. Nah, jadi itulah para pemain yang dinobatkan sebagai pasangan emas dalam setiap tim. Lalu selain itu ada juga yang disebut pasangan perak. Biasanya kemampuan mereka di bawah pasangan emas di setiap tim. Seperti Hyuga dan Sawada yang menjadi pasangan perak di Jepang. Namun di manga Rising Sun, Hyuga dipasangkan dengan Wakashimatsu di depan sebagai pasangan perak dari Jepang. Kemudian Leo dan Pepe yang dikatakan pasangan perak dari timnas Brazil. Nah, jadi itulah beberapa pasangan di dalam anime Kapten Tsubasa yang Bang Jaja ketahui. Jadi mohon maaf apabila ada yang tidak tersebut ataupun ada kesalahan. Silahkan kalian ketik di kolom komentar. Sampai di sini dulu videonya. Bye!